Assalamualaikum Pisces, apa kabar kalian di sana? Semoga baik sehat semuanya, amin ya. Di sini akan saya readingkan ini untuk Pisces perubahan yang mengagumkan di tahun 2022 gitu ya. Itu akan tetapi nanti sebelum saya nyampe ke reading ke-22 ini saya readingkan untuk di 21 dulu, otomatis kayak kilas balik ya. Kilas balik atau mungkin evaluasi untuk kalian di energi 21 seperti apa, dan nanti kan akan terlihat untuk di 22 seperti apa kelanjutannya kan gitu ya. Ini saya readingnya untuk hubungan atau untuk segi yang lainnya, nanti kalian sesuaikan yang dibutuhkan kalian yang mana gitu. Dan ini saya tarik energinya si Pisces di sini ya, dalam hubungan dulu. Nanti saya readingnya, dan ini general ya, untuk umum dan kolektif ya, itu. Oke, langsung kita readingkan aja di hubungan untuk di 21 Pisces. Ini ada deception ya. Ini masih ada rahasia di sini yang ada di hubungan ya. Ini masih ada rahasia atau belum terbuka ya, belum semuanya dibicarakan, belum ada keterbukaan gitu ya. Dan mungkin ada kebohongan juga di sini, atau ada ada hubungan yang masih memakai topeng, berarti masih belum kelihatan secara keseluruhan di hubungan ini begitu ya. Itu yang ada di energi di hubungan kalian ini, masih ada rahasia di sini yang belum kebongkar gitu. Dan di sini ada romantic feeling, tetapi dengan energi deception di sini, feeling dalam hubungan kalian masih sangat kuat ya. Istilahnya feeling kalian ini kuat dalam hubungan di sini. Mungkin kayak si Pisces ini ngerasa bahwa hubungan ini masih ada yang ditutupi dari dianya gitu ya. Masih belum kebongkar semuanya, itu ada di feeling si Pisces gitu ya. Otomatis di sini feeling kalian yang dipertajam dalam hubungan di tahun 21 gitu ya. Kalian lebih tajam, lebih peka begitu dengan feeling kalian dalam hubungan, karena kayak dianya masih menyimpan rahasia, masih ada kebohongan di belakang yang dia ucapkan gitu ya. Jadi feelingnya lebih peka di 21 di sini. Dan di sini ada true love. Ini hubungan true love atau kesejatian cinta yang diberikan di 21 di sini ya, atau ketulusan cinta. Ya, di hubungan pasti ada selalu ada permasalahan, meskipun itu besar atau kecil gitu ya, kalian jalani di sini. Apalagi di sini true love. Di true love itu kan biasanya mencintai dengan tulus, dengan sejati gitu. Dan di situ akan selalu tetap menyimpan banyaknya pengorbanan, rasa sakit, dan permasalahan gitu ya. Itu yang ada di energi true love di hubungan kalian gitu. Untuk Pisces, kalian mencintai dia dengan tulus ya, mencintai dia dengan tulus, dengan sejati gitu. Akan tetapi ada permasalahan yang kalian rasakan, ini adalah permasalahan yang masih belum kebongkar gitu ya. Yang masih dirahasiakan di hubungan ini gitu ya. Entah ini yang memberikan rahasia ini si Pisces sendiri atau si dianya, yang pasti di hubungan kalian ini masih ada rahasia di sini ya. Dan true love di sini, kalian hubungannya cinta sejati, otomatis masih menyimpan permasalahan di situ, masih ada permasalahan gitu ya. Dan mungkin dengan hal seperti ini pun juga ada yang merasa adanya rasa sakit, rasa kecewa, karena ada energinya deception di sini, energi kebohongan di sini ya. Jadi istilahnya di energi Pisces di tahun 21 memang masih ada kekecewaan lah ya, kekecewaan karena nggak bisa berterus terang gitu ya, nggak adanya hubungan yang terus terang atau jujur gitu. Itu sih masih ada rahasia di sini yang belum kelihatan di 21 gitu ya. Dan ini
yang main di hubungan di Pisces ini adalah feelingnya, kepekaan Pisces untuk hal tentang hubungan di sini ya. Tapi bagaimanapun juga di 21 kalian masih berhubungan dengan true love kalian, cinta jati kalian gitu ya. Itu atau ketulusan cinta kalian ini ada di hubungan gitu ya. Itu kalian masih berjalan mungkin ya. Ada yang masih berjalan di 21 di hubungan, akan tetapi ada yang mungkin on off gitu ya. Itu berjalannya itu nggak intens seperti dulu gitu. Istilahnya komunikasi yang nggak intens seperti dulu, atau mungkin justru ada yang berhenti ya, akan tetapi feelingnya si Pisces masih berjalan gitu ya, karena ada kesejatian cinta atau ketulusan cinta di sini ini ya, seperti itu. Atau mungkin si dianya juga memberikan energi ketulusan cinta, akan tetapi karena banyaknya permasalahan dan mungkin rasa sakit, jadi pengorbanan ada di sini ya. Yang pasti di hubungan kalian ini hubungan yang true love ya, mencintai dengan tulus di sini, tapi banyak permasalahan gitu. Oke, di hubungan seperti itu, dan kemudian di sini ini kalian sesuaikan aja ini di hubungan atau di segi yang lainnya ya. Ada Age of Swords di sini. Di tahun 21 ini ada yang buka komunikasi di sini ya. Ada yang membuka komunikasi lagi, memulai komunikasi lagi gitu, yang mungkin komunikasinya otomatis di 21 ada yang blok komunikasi mungkin ya. Itu jadi membuka komunikasi lagi, membuka blog lagi gitu kan ya, itu memulai komunikasi awal lagi gitu. Ada yang seperti itu, mempunyai energi seperti itu, kemudian memberikan kebahagiaan awal lagi. Ada Age of Cups ya, itu kayak istilahnya memberikan perasaan untuk si Pisces bahagia dengan komunikasi awal lagi di sini ya. Itu ada yang membuka komunikasi di hubungan, memberikan energi kebahagiaan untuk si Pisces, akan tetapi ini kebahagiaan baru mulai, istilahnya belum sepenuhnya dirasakan si Pisces, akan tapi kayak ada percikan-percikan kebahagiaan ya, percikan cinta gitu ya. Itu dengan komunikasi yang dimulai lagi begitu ya. Di tahun 21 ini ada yang membuka komunikasi lagi di sini dan memberikan kebahagiaan untuk si Piscesnya gitu ya. Meskipun energi di hubungan seperti itu, akan tapi membuka komunikasi ini mungkin menyelesaikan permasalahan bisa juga, atau membongkar suatu rahasia bisa juga seperti itu. Tergantung kalian nih energinya yang mana untuk di hubungan ya. Itu, dan di sini ada Justice. Kalau saya lihatnya di Pisces mungkin banyak permasalahan ya. Akan tetapi dia memberikan komunikasi yang awal ini, justru Pisces lebih ke mempertimbangkan ya, lebih ke berpikir untuk yang adil nih yang mana nih, untuk ini dengan seseorang ini yang memberikan energi banyak permasalahan dalam hubungan ini, memberikan sedikit kebahagiaan untuk si Pisces terima, atau Pisces harus ke peningkatan di segi bisnis, usaha, karir, keuangan dulu gitu ya. Itu pertimbangannya di situ sih. Pertimbangannya untuk Pisces di 21 ini tentang kebahagiaan di hubungan, atau di peningkatan bisnis, usaha, karir, keuangan yang memang selama ini sudah dipunyai oleh si Pisces gitu ya. Itu jadi itu pertimbangannya ya. Karena kalau kebahagiaan di hubungan ini kan kebahagiaan awal ya, mungkin kayak seperti belum sepenuhnya bisa diterima Pisces, karena Pisces merasa banyak permasalahan, pengorbanan, rasa sakit, kecewa gitu ya di 21 ini. Itu makanya apakah diterima atau enggak nih komunikasi untuk kebahagiaan awal ini gitu. Itu ya. Dan kemudian pilihan yang kedua ini, apakah harus fokus ke peningkatan bisnis, usaha, karir, keuangan aja gitu. Itu ya, di 21 pertimbangan kalian seperti itu.
otomatis di 21 pertimbangan ya, itu. Untuk menerima kebahagiaan yang sedikit ya, kebahagiaan yang awal mungkin ya, komunikasi yang membuka untuk memberikan kebahagiaan awal, atau bisnis usaha karir keuangan yang sudah jelas gitu. Itu sih ya. Jadi kayak di 21 ini kepekaan Pisces, kepekaan atau feeling Pisces yang digenjot gitu ya, yang yang benar-benar dimasak matang-matang dalam pikiran dan perasaan gitu ya. Itu karena true love itu bagaimanapun juga akan selalu ada ya. Itu saya tegaskan untuk si Pisces ya, energi true love kalau di sini ada di hubungan kalian ini, nyampe kapanpun itu energinya akan selalu ada ya. Kadang kalau misalkan kalian sudah mempunyai pasangan sendiri nih gitu, tetapi kenal dengan orang yang dulu mencintai dengan tulus atau apa, kemudian datang hanya sekilas gitu ya, itu energi di Pisces masih ada di situ gitu ya. Itu jadi kayak istilahnya datang sekilas, hilang berapa waktu gitu, kemudian datang lagi sebentar, kemudian hilang lagi gitu. Itu biasanya energi true love itu ada seperti itu gitu ya. Itu nyampe kapanpun gitu, karena tulus kan ya, mencintai dengan tulus itu ketulusannya ada di situ gitu. Itu jadi kayak istilahnya ketulusan itu ada terus menerus gitu. Cuman kadang kita pas ingat bener-bener ya keingetan dia terus gitu, tapi pas kita mempunyai kegiatan lain atau berhubungan dengan pasangan yang sekarang atau pasangan yang baru gitu, hilang dulu gitu ya. Itu kemudian setelah kita tenang ya, santai gitu, ada lagi gitu ya, itu energinya gitu. Jadi true love itu biasanya seperti itu energinya. Makanya di 21 ini untuk hubungan Pisces di energi true love di sini ya seperti itu ya. Mungkin di 21 dia datang membuka komunikasi ya, hanya sebentar tapi memberikan kebahagiaan, dan itu energi true love-nya si Pisces seperti itu gitu ya. Itu, dan kemudian Pisces baru sadar di sini bahwa oh, kalau true love itu seperti itu energinya gitu, setelah datang ke reading saya ini barangkali ya. Itu, atau mungkin baru sadar bahwa dia membuka komunikasi hanya untuk memberikan kebahagiaan sesaat aja. Istilahnya kebahagiaan ini benar-benar kebahagiaan perasaan ya, bukan playfulness di sini, bukan kebahagiaan semu, bukan, tapi memberikan energi percikan kebahagiaan sebentar gitu. Itu ya, karena ketulusan ini kayak menarik energi tulusnya gitu ya. Itu baru ngerasa di 21, akan tetapi dengan energi yang seperti itu justru Pisces lebih kayak dengan orang yang memberikan kebahagiaan yang awal ini, karena ini adalah hubungan yang sudah ada di sebelum 21 mungkin ya, atau di 21 ini, dan Pisces sudah banyak pengalaman, sudah banyak mengambil saripati dalam hubungan asmara gitu ya. Itu secara perasaan atau secara logika otomatis di 21 ini sudah lebih ini sih Piscesnya ya, sudah lebih lebih berpikir untuk tidak memakai perasaan sepenuhnya gitu ya. Berpikirnya sudah bisa mempertimbangkan ya, memakai logika juga gitu, memakai pikiran dan perasaan gitu ya. Itu udah bisa seimbang lah untuk menerima energi hubungan di asmara gitu ya. Itu makanya di Pisces di sini lebih ke menyeimbangkan aja sih, lebih ke adil. Kalau misalkan dia datang membuka komunikasi, memberikan kebahagiaan ya, Pisces terima, akan tetapi nggak 100% kayak dulu gitu ya. Itu si Pisces lebih ke 50-50 kali ya, lebih ke 50-50 untuk perasaan dan untuk bisnis karir keuangan gitu ya. Itu
istilahnya kan bisnis usaha karir keuangan ini kan membutuhkan otak, membutuhkan logika, membutuhkan tenaga kan gitu ya. Itu tapi kalau perasaan kan dalam hubungan asmara itu biasanya seperti itu pertimbangannya. Jadi si Pisces lebih bisa adil lah ya untuk diri sendiri gitu dengan justice ini. Itu berpikir untuk adil ke diri sendiri gitu ya, untuk menstabilkan perasaan dan pikiran gitu ya, agar bisa seimbang dalam menerima informasi, menerima hubungan, menerima energi dan semuanya gitu ya. Itu di 21 seperti itu. Dan kemudian di sini ada higher learning ya, tadi sudah saya bilang itu mempertimbangkan dari pikiran dan perasaan. Otomatis si Pisces sudah melewati pembelajaran tingkat tinggi di kehidupan gitu ya. Itu istilahnya di hubungan asmara dengan banyaknya permasalahan itu justru lebih ke Pisces lebih kuat ya, lebih mandiri, lebih bisa menilai seseorang yang datang ke dalam hubungan seperti apa, apakah ada keseriusan atau enggak gitu. Itu di hubungan. Kalau di bisnis usaha karir keuangan ya kalian bisa menyesuaikan itu di permasalahannya gitu ya. Itu otomatis kalian di 21 sudah bisa mengambil pembelajaran tingkat tinggi dan bisa menjalani semuanya gitu ya. Itu dan kemudian di sini ada Dharma unfolding. Di sini take one step at a time to happiness. Si Pisces di 21 ini langkah demi langkah dijalani untuk proses kehidupan di sini ya. Itu dan kemudian dengan melangkah satu persatu, step by step, itu Pisces ada kebahagiaan di situ gitu ya. Itu mungkin sambil melalui proses kehidupannya mungkin nggak mudah kali ya untuk di 21 Pisces, akan tetapi Pisces bisa happy menjalaninya gitu ya, langkah demi langkah dilalui gitu ya, dengan sabar mungkin ya. Itu karakter Pisces kan kesabarannya, dengan sabar gitu, dengan kebahagiaan, maka langkah demi langkah semuanya proses kehidupan dilaluinya dengan dengan tegar ya, dengan tegar, dengan kuat di sini. Dan di sini ada experience relationship harmony and healing. Otomatis di hubungan ini memberikan energi harmoni dan mungkin ada yang masih healing juga di 21 ya, dengan energi yang seperti itu bisa mengambil semua pembelajaran gitu dari semua proses kehidupan ya, dari semua segi gitu ya. Itu si Pisces di 21 masih healing ya, masih proses healing di sini gitu sih. Jadi kayak karena true love ini ketulusan cinta, tapi ada pengorbanan, permasalahan, rasa sakit, kecewa gitu ya. Itu permasalahan juga masih ada di 21, akan tetapi tulus aja si Pisces mencintai dia gitu ya. Itu makanya di sini dengan ketulusan ini si Pisces memberikan energi dalam hubungannya mengharmoniskan aja gitu ya, nggak terlalu yang gimana, nggak terlalu yang menerima energi 100% tuh enggak gitu. Yang penting baik aja, harmonis aja, masih komunikasi masih berlanjut aja gitu ya. Itu jadi nggak terlalu dalam di sini. Kalau di hubungan memberikan actionnya itu nggak terlalu dalam untuk si Pisces di 21 gitu ya. Itu yang penting mengharmoniskan aja hubungan gitu, karena masih di dalam hati paling mentok gitu. Itu masih proses healing, masih proses penyembuhan untuk si Pisces ya. Itu jadi di 21 energinya seperti itu ya. Itu kalau di bisnis usaha karir keuangan yang saya tangkap dari keseluruhan di sini, untuk si Pisces ya lagi mempertimbangkan gimana caranya untuk segi tersebut bisa memberikan kebahagiaan sepenuhnya gitu ya. Ada perkembangan di situ ya, misalkan menginginkan usaha atau bisnis lebih
meningkat lagi gitu tuh, pertimbangannya seperti apa, pikirannya seperti apa, strateginya bagaimana gitu ya. Itu, dan ini membutuhkan komunikasi ya, membutuhkan komunikasi yang seimbang gitu di segi tersebut gitu ya. Itu, dan mungkin komunikasi yang harus diberikan kali ya di segi tersebut gitu. Jadi kayak istilahnya komunikasi yang lebih fokus gitu. Nanti akan mendapatkan istilahnya untuk si Pisces di 21 dengan proses seperti itu bisa mendapatkan peningkatan di bisnis, usaha, karir, keuangan di sini gitu ya. Kalau misalkan di 21 ini istilahnya masih berproses, di 22 kita lihat hasilnya gitu ya. Itu. Jadi untuk di 21 kalian masih berproses di sini. Semuanya ya, di hubungan juga gitu. Itu, kemudian di 22 kita lihat di sini untuk hubungan di sini ada flirt ya. Di hubungan Pisces ini ada yang kangen ya, ada yang kangen, rindu, ingin bersama ya, ingin ketemu, ingin bersatu kembali gitu ya. Yang pasti di energi perasaan ini ada rasa kangen di sini. Itu ya. Entah si Pisces atau si dianya, yang pasti ada yang ngerasa kangen di sini untuk bisa ketemu, untuk ada adanya ketemuan langsung gitu. Atau kalau misalkan enggak ya komunikasi yang intens, yang seperti dulu saat ketemu gitu ya, ada apa, ada ya rasa rindu saat ketemu tuh gimana sih perasaannya, kan otomatis perasaan yang apa ya, perasaan yang kangen, bener-bener kangen gitu. Agak susah mau ngomongnya gitu. Yang pasti tahu lah ya untuk artian dari flirt di sini ya, kalian rindu, ada yang rindu dalam hubungan di sini di 22. Makanya dengan kerinduan dia ini, dia kembali ke dalam hubungan di sini, ada reconciliation ya. Otomatis di 22 akan ada yang kembali ke dalam hubungan dengan Pisces di sini. Dan ini ada new love, memperbaiki hubungannya, untuk memperbaiki hubungan gitu ya, dengan rasa kangen, rindu di sini, di energinya Pisces, atau yang pasti di hubungan antara Pisces dengan dia, entah ini Pisces atau si dianya gitu ya. Ini dengan rasa kangen di sini bisa kembali ke dalam hubungan dan memperbaiki hubungan. Otomatis hubungan di 22 ini akan ada peningkatan lebih baik ya. Itu karena kembali ke dalam hubungan dan memperbaiki hubungan di sini ada new love ya, memperbarui hubungan gitu. Yang mungkin di 21 atau sebelumnya, karena ini adalah hubungan true love, otomatis berlanjut ya. Hubungan yang berlanjut dari 21 ini mungkin hubungan kalian yang dengan true love tersebut ya, itu kembali ke dalam hubungan dan memperbaiki hubungan di situ. Atau mungkin dengan seseorang yang sebelum di 21 masih ada energi ke kalian, dan si dianya kembali ke dalam hubungan, memperbaiki hubungan di sini ya. Itu. Dan ini kalau dengan orang lama ya, kalau dengan true love ini orang lama gitu. Kalau misalkan di sini ada dengan orang yang baru ya, mungkin kalian hubungan di 22 ini dengan orang yang baru, mempunyai energi kangen ya, istilahnya memberikan energi dalam hubungan lebih baik begitu ya. Itu selalu ingin ketemu ya, reconciliation itu kan selalu ingin berada di sampingnya, selalu ingin ketemu gitu ya, selalu ingin bersama-sama. Ini mungkin dengan orang yang baru di sini, new love ini ya. Mungkin si Pisces berhubungan dengan orang yang baru di tahun 22 gitu ya. Itu, atau tergantung kalian energinya dengan orang yang baru atau orang yang lama. Kalau kalian menginginkan ada apakah orang lama kembali ke dalam hubungan lagi, iya, ingin memperbaiki hubungan. Kalau kalian menanyakan apakah ada orang yang baru nih di tahun 22, iya, dengan kartu new love ini ada orang baru yang ada di hubungan kalian ya. Terutama dipertegas dengan flirt juga ya, ini kan hubungan awal juga gitu. Jadi istilahnya ada orang yang baru yang datang ke Pisces di sini gitu ya, dan memberikan energi
energi baik di hubungannya itu, karena reconciliation dan new love itu kan kembali ke dalam hubungan untuk lebih baik. Otomatis kalau dengan orang yang baru ya memberikan energi baik di sini, gitu sih ya. Itu. Oke, dan kemudian di sini ada Two of Cup. Untuk hubungan ya, untuk hubungan ini mungkin ini permasalahan di pernikahan kalian bisa juga ya, sesuaikan aja di sini ya, di tahun 22 itu gitu. Atau kalau ada yang menginginkan apakah di 22 ada pernikahan Bun gitu ya, ada ya, dengan Two of Cup ini ada pernikahan di 22 untuk si Pisces gitu ya. Itu pernikahan yang otomatis wedding itu pernikahan. Two of Cup itu kan saling menguntungkan satu sama lainnya, berkomitmen yang serius gitu. Ada komitmen di sini. Kalau misalkan kalian belum menginginkan untuk adanya pernikahan, tapi di hubungan masih sebatas pengenalan gitu ya, ini ada komitmen yang serius di tahun 22 gitu. Itu ya, ini di hubungan gitu, seperti itu. Dan kemudian ya oke. Tapi kalau misalkan di sini kalian menginginkan adanya komitmen atau pernikahan, ya ini komunikasi harus lebih baik ya, jangan seperti di 21 gitu ya. Itu komunikasi untuk di hubungan asmara harus ditingkatkan gitu ya, harus lebih baik, mungkin lebih lembut, lemah lembut, jangan kasar gitu ya. Itu istilahnya memberikan komunikasi yang baik-baik aja, jangan kalau misalkan ada permasalahan ya diselesaikan dengan baik gitu ya, dengan baik, dengan cinta lah ya, jangan dengan kekerasan gitu sih. Berikan keputusan yang tepat kalau menyelesaikan semua permasalahan gitu ya. Itu karena di sini adalah King of Swords, otomatis memakai pikiran dan logika juga gitu ya, untuk berkata atau berbicara gitu. Itu jadi nggak menyakiti hati ya, rasional ya, secara istilahnya rasional, secara nggak dreamy gitu ya, gitu sih. Jadi ya yang pasti berikan komunikasi yang lebih baik aja di komitmen di sini, kalau menginginkan komitmen gitu ya. Itu sih. Dan kalau itu di hubungannya seperti itu. Kalau di bisnis, usaha, karir, keuangan atau yang lainnya dengan Two of Cup ini, yang kalian menginginkan adanya komitmen di situ, kalian komitmen untuk di bidang tersebut gitu ya. Kalau misalkan ada yang ingin kontrak atau perjanjian bisa terwujud, ada di 21 ini ada kontrak atau perjanjian yang mungkin kalian menginginkan dari sebelum 22 gitu, dan di 22 ini kontrak atau perjanjian tersebut kalian dapatkan gitu ya. Itu, dan saling menguntungkan satu sama lain, sesama partner bisnis gitu ya. Itu. Dan di sini ada King of Swords yang mana ini membutuhkan komunikasi juga ya. Di semuanya ini butuh komunikasi. Kalau misalkan kalian menginginkan adanya komitmen, adanya kontrak atau perjanjian, adanya pernikahan, semuanya membutuhkan komunikasi. Jadi komunikasikan dengan baik ya, dengan bijaksana, dengan dewasa gitu. Itu ya. Jadi istilahnya semuanya akan didapat hubungan yang seimbang, hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain gitu, di bisnis, usaha, karir, keuangan gitu. Kalau di hubungan kan ini saling cinta, saling sayang gitu ya. Kalau nggak adanya rasa saling cinta, saling sayang, kalau hanya sepihak, nggak akan terjadi nih hubungan pernikahan gitu, hubungan komitmen nggak akan terjadi gitu ya. Tapi kalau sudah ada komitmen pernikahan ya, otomatis kan hubungan di situ berjalannya seimbang ya, saling berbagi kasih sayang, cinta gitu ya. Itu saling mencintai, saling mengasihi gitu di hubungan. Kalau di bisnis, usaha, karir, keuangan ya itu harus seimbang juga ya, jangan
jangan hanya yang sepihak aja yang mendapatkan keuntungan gitu. Itu. Jadi di dua-dua ini kalian mendapatkan hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain, dengan komunikasi yang lebih bijak ya, lebih dewasa, lebih pinter gitu ya, lebih cerdas dalam pengambilan keputusan ya, lebih memakai logika gitulah ya. Itu dengan komunikasi yang baik ya. Dan kemudian di sini ada the wheel of the year. Di dua-dua ini untuk si Pisces adalah roda keberuntungan di sini, the star ya. Roda keberuntungan yang ada di energi Pisces. Banyak keberuntungan baik di bisnis, usaha, karir, keuangan ya, materi gitu, atau perasaan di sini ya. Cup itu kebahagiaan gitu ya, banyak kebahagiaan di hubungan juga gitu. Entah ini dengan orang lama atau orang baru, atau mungkin kalian di pernikahan yang dulu ada permasalahan kemudian bisa kembali lagi, bisa memperbaiki hubungan lagi, bisa juga seperti itu. Yang pasti ada kebahagiaan di energi semua segi kehidupan di Pisces di dua-dua ya. Itu kebahagiaan, dan pikirannya juga enggak overthinking di sini, fokus untuk mencapai tujuan gitu. Kemudian rencana-rencana atau strategi atau planning-planning yang sudah direncanakan sebelum tahun 22 bisa terrealisasi gitu ya di dua-dua, karena banyak keberuntungan di energinya Pisces gitu. Itu sih, jadi benar-benar keberuntungan yang bagus. Dan di sini juga ada King of Pentacle, terutama di bisnis, usaha, karir, keuangan ini meningkat dengan drastis ya, karena mencapai puncaknya gitu dengan King of Pentacle ini, dengan kalian menjadi bos besar ya, menjadi bos besar, menjadi kalau misalkan ingin punya usaha ya, istilahnya kan nggak harus bos besar yang mempunyai banyak pesawat gitu ya, mempunyai ya yang kayak miliarder gitu ya. Itu enggak seperti itu. Kalau misalkan kalian ada yang prosesnya masih taraf di bawah gitu ya, proses di bawah ya, kalian kalau misalkan menginginkan usaha, punya usaha di dua-dua gitu ya. Menginginkan usaha kecil misalkan ya, ingin adanya peningkatan, di dua-dua ada peningkatan di situ. Bisnis ingin adanya cabang di mana-mana, kalian mencapai itu di dua-dua gitu ya. Itu yang pasti peningkatan yang signifikan di dua-dua untuk si Pisces di sini ya. Itu kalau di karir misalkan di instansi pemerintah gitu, kalian mempunyai jabatan tinggi di sini, naik jabatannya itu, mempunyai jabatan tinggi, mempunyai karyawan-karyawati sebagai bos gitu ya. Itu istilahnya yang pasti peningkatan di karir drastis juga gitu. Itu, dan di sini itu karena kalian sudah, untuk si Pisces sudah pendewasaannya sudah bagus ya. Ini dengan King of Swords sama King of Pentacle ini kan king semua ya. Itu otomatis kan pinter untuk mengelola semuanya gitu, pinter untuk memang berada di atas gitu ya, pinter untuk untuk peningkatan bisa bekerja sama dengan karyawan-karyawatinya gitu ya, dengan istilahnya bawahannya, yang pasti bisa menghandle semuanya, bisa mengelola semuanya di sini untuk si Pisces di dua-dua ya. Itu makanya keberlimpahan ini benar-benar ada kenaikan signifikan di dua-dua gitu. Itu sih. Dan kalau berpikirnya, pengelolaannya sudah lebih bijak ya, lebih bijak, lebih dewasa, nggak seperti tahun-tahun sebelum dua-dua gitu. Biasanya kan kalau Pisces itu ada yang terkenal dengan kekanak-kanakannya ya, dengan childishnya gitu. Itu akan tetapi dengan proses yang mungkin sulit di proses kehidupan ya, ada kesulitan, ada banyak permasalahan, itu yang seperti kayak memberikan energi kuat, energi bijaksana, energi energi lebih pintar dari sebelumnya gitu ya. Itu jadi lebih bisa memilah gitulah ya, itu untuk si Pisces.
Dan itu karena pemikirannya sudah lebih dewasa gitu, lebih bijak di situ. Itu makanya keberuntungan ada di dua-dua ini karena kalian sudah lebih pintar, lebih bijak, lebih dewasa ya dalam mengelola segala aspek kehidupan gitu. Dan kemudian di sini ada care and compassion. Ini kan di dua-dua ya, di dua-dua ini berikan aja untuk kalian perhatian dan kasih sayang ya, berbagi keperhatian dan kasih sayang baik di hubungan asmara atau dengan partner bisnis gitu ya. Berikan dengan kasih sayang ya, dengan kebaikan gitu yang pasti ya. Choose to be love, memilih cinta, otomatis dengan kebaikan, kasih sayang gitu, perhatian ya. Memberikan hubungan yang seimbang dengan didasari cinta, dengan didasari kebaikan dan kasih sayang, otomatis Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nggak akan rela untuk kalian mendapatkan keburukan gitu ya. Otomatis apapun permasalahan kalian selalu dibantu oleh Tuhan gitu ya. Itu lewat malaikat-malaikatnya gitu. Jadi istilahnya jangan khawatir, takut, cemas kalau misalkan ada permasalahan. Yang pasti untuk pertama kalian berdoa dulu ya, itu memohon kepada Tuhan, pasti jalan keluarnya Tuhan yang bantu juga gitu ya. Jadi kayak istilahnya kalau misalkan kalian ada permasalahan, kalian ingin adanya bantuan dari sesama manusia, dari orang lain gitu, itu akan ada orang yang membantu dengan tangan-tangan Tuhan gitu ya. Itu istilahnya kan Tuhan membantu manusianya ini kan, membantu makhluknya ini kan lewat malaikat ya, dan malaikat menunjuk makhluk yang lain, menunjuk makhluk istilahnya orang yang lain untuk membantu kalian kalau ada permasalahan gitu ya. Jadi istilahnya jangan khawatir, takut, cemas, jalani aja semua ya, karena dimanapun dan kapanpun kalian berada akan selalu ada yang membantu gitu ya, akan selalu ada orang yang menolong, yang membantu, itu karena tangan-tangan Tuhan gitu ya. Jadi istilahnya yang penting di sini untuk di dua-dua berikan aja kebaikan, cinta, perhatian, kasih sayang, semua kebaikan lah ya, kalian berikan aja di dua-dua gitu, di semua segi kehidupan ya. Dan kemudian di sini ada focus intention, fokus aja dengan intensitas kalian keseharian gitu ya. Ekspektasi yang terbaik pasti ada jalan keluarnya, atau apa yang kalian inginkan, yang kalian harapkan. Ekspektasi itu kan harapan, keinginan ya. Apa yang kalian inginkan, apa yang kalian harapkan, itu tidak ada yang tidak mungkin gitu ya. Jalani aja, fokus aja dengan pencapaian dari semua aspek kehidupan. Pasti akan ada ekspektasi kalian akan kalian dapatkan gitu ya. Dan keberuntungan ini jawabannya ya, the will of the year ini. Jadi sesuatu atau ekspektasi, keinginan yang ingin benar-benar kalian wujudkan di dua-dua ini bisa terwujud seperti itu gitu ya. Dan di sini ada magic manifesting juga. Ini ada keajaiban yang kalian inginkan, dan pada akhirnya mimpi kalian, visi, kemenangan kalian ini datang menjadi realita di tahun 22 gitu ya. Dan kalian fokus aja di situ ya, fokus dengan misalkan kalian sudah mendapatkan posisi di atas, atau mungkin keberlimpahan dari segi keuangan, itu saya ingatkan aja, jangan lupa untuk selalu berbagi ke orang yang membutuhkan ya. Jadi istilahnya nanti rezeki akan mengalir terus dengan cara seperti itu gitu kan ya. Dan keajaiban yang selama ini kalian impikan
di sebelum 22 gitu ya. Visinya, kemenangannya itu menjadi realitas semua. Di sini ada your dream, vision, and goals are becoming reality. Kemudian stay focus. Otomatis kalian diharapkan untuk fokus dengan pencapaiannya gitu ya. Itu orang yang besar pun juga awalnya dari mimpi ya. Dan dengan usaha gigihnya, kerja kerasnya, pada akhirnya mendapatkan kenyataan yang benar-benar dia inginkan dari dulu, dari awalnya gitu ya, dari mimpinya gitu. Kemenangan itu didapatkan secara realita gitu kan ya. Itu kalau misalkan kan biasanya Pisces itu yang kebiasaan sehari-hari kan tentang mimpinya ya, dan mimpinya bisa terwujud di dua-dua gitu. Kalau seseorang yang nggak punya mimpi itu kan kayak orang yang istilahnya ODGJ gitu ya. Itu maaf ya, istilahnya ODGJ itu kan nggak mempunyai mimpi, yang penting dijalani aja karena pikiran kan nggak ada gitu kan ya. Itu pikiran sehatnya kan nggak ada, jadi istilahnya dia juga nggak punya mimpi muluk-muluk, yang penting hari itu bisa makan gitu. Itu sih kalau seseorang yang nggak punya mimpi itu saya ibaratkan sebagai ODGJ gitu ya. Tapi kan untuk si Pisces di sini kan mimpi bisa tercapai gitu, harus mencapai itu, jadi bisa terrealisasi di dua-dua gitu ya. Oke. Semoga kalian paham dengan apa yang saya readingkan di sini ya. Ini general. Kalau kalian ingin personal reading, hubungi WA yang ada di description di bawah video ini. Kalian bisa personal reading ya. Oke, saya rasa ini readingannya semoga membantu. Kita ketemu dengan video saya yang lain, Pisces. Assalamualaikum dan bye.